إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan segenap pengurus DKM Masjid Al-Barkah yang Allah SWT, terutama guru kita yang sudah mengimam kita pada siang hari ini, segenap jamaah salat zuhur Masjid Jami Masjid Agung Al-Barkah Pemda Bekasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita diperkenan Allah Subhanahu wa taala masuk di hari yang ke-9 dalam bulan Muharram, yang mana kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menggunakan umur kita dengan sebaik mungkin, untuk menggunakan sisa-sisa kehidupan kita dalam rangka memperbanyak amal kebajikan kita yang insya Allah menjadi pemberat kelak kita di kelak kedepan hari nanti. Bapak jamaah salat zuhur yang Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah berkata, "A'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa aqallu ma yujawizu dzalika." Umur umatku hanya kisaran antara 60 sampai 70 tahun saja, dan sedikit sekali yang melewati interval umur yang disampaikan oleh Rasulullah tadi. Dan ini dibuktikan, kita lihat umurnya Rasulullah SAW hanya sekitar 63 tahun. Kalau kita konversikan dengan umur Masehi, 62 tahun lebih sedikit. Begitupun para sahabat Rasulullah SAW, Khulafatur Rasyidin yang 4. Umur Abu Bakar As-Siddiq hanya kisaran hampir sama dengan Rasulullah SAW. Begitupun Umar bin Khattab, begitupun Ali bin Abi Thalib. Hanya satu sahabat Rasulullah SAW yang berada di lingkaran pertama dari sahabat Rasulullah SAW, Utsman bin Affan, yang umurnya 83 tahun. Dan ini memberikan wanti-wanti kepada kita bahwa kita dikaruniai Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya Rasulullah SAW pendek umurnya, berbeda dengan umat-umat terdahulu. Contoh Nabi Musa, contoh Nabi Nuh alaihissalam, sebagaimana disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala berkata, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsin." Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh alaihissalam kepada kaumnya, kemudian dia tinggal bersama kaumnya selama 900 tahun lamanya. 1000 tahun kurang 50 tahun, 950 tahun, Pak. Konon dalam sejarah umur dakwahnya Nuh yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut tersebut itu merupakan umur dakwahnya. Nah, umat-umat terdahulu diberikan fadilah, diberikan anugerah umur panjang, tidak seperti kita. Namun demikian, Rasulullah SAW memberikan kita banyak alternatif. Walaupun pendek umur kita, tapi kita mempunyai kesempatan untuk memperbanyak amal kebajikan kita, untuk memperbanyak perbendaharaan, tabungan, celengan amal kebajikan kita, yang mana nanti kita bisa menandingin, bisa berbangga-bangga dengan umat-umat yang terdahulu yang panjang umurnya. Akan tetapi kita mempunyai kelebihan dari aspek amal kebajikan kita yang dilipat gandakan oleh Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sering kita dengarkan dalam petuah dan paparan disampaikan oleh para asatidz kita, dan juga ditegaskan ataupun bersumberkan dari hadis Rasulullah SAW, bulan-bulan yang kita lewatin banyak di hari-hari tersebut yang punya fadilah, yang mana kalau kita kerjakan amal soleh di dalamnya mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Bulan Ramadan yang kita ketahui ada satu malam saja, ya, satu malam di mana malam tersebut
fadilahnya, keutamaan lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini salah satu contoh bagaimana seseorang yang mampu menggunakan umurnya yang sebaik-baiknya. Makanya penting bagi kita, Pak, kita berada di bulan apa, kita berada di hari apa, kita penting untuk menyadari hal tersebut. Karena hari-hari yang kita lewatin, hari-hari yang kita laluin, kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan, sama-sama diberikan 12 bulan lamanya, sama-sama diberikan 30 hari lamanya, sama-sama dalam keseharian kita diberikan 24 jam. Cuman dari durasi waktu yang Allah berikan sama nilai, sama bilangannya, tapi masing-masing kita, jikalau kita pandai memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka kita akan beroleh pahala, beroleh tabungan, yang mana tabungan tersebut dapat kita gunakan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di kelak di mana hari nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala, salah satu nanti akan ditanyakan Allah Subhanahu wa taala di kelak di hari kiamat nanti, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW, la tazalu qadama 'abdin hatta yus'alu an arba. Tidaklah bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat nanti kecuali nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di pengadilan Allah Subhanahu wa taala tentang 4 hal. Salah satu daripada 4 hal tersebut adalah tentang an umrihi fi ma'afnah. Umurnya dia gunakan buat apa? Umurnya dia habiskan buat apa? Apakah umurnya hanya digunakan hanya untuk mengerjakan aktivitas yang sifatnya memuaskan hawa nafsunya? Apakah umurnya hanya digunakan hanya untuk melengkapi kehidupan duniawinya, bekerja, tapi dia lupa akan akhiratnya? Bahkan yang paling penting yang harus kita tekankan, yang harus kita perhatikan adalah apa yang akan kita bawa, bukan apa yang akan kita tinggalkan di dunia ini, tapi apa yang akan kita bawa di hari di mana tidak ada hari yang kecuali hari-hari tersebut diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah mempersiapkan amal kebajikan yang sebaik-baiknya. An umrihi fi ma'afna. Bahkan dalam suatu riwayat lain dijelaskan an syababihi fi ma'ablah, tentang masa mudanya. Tidakkah masa muda ini bagian daripada umur? Khususnya ini bagi remaja, bagi anak-anak kita, mungkin bagi remaja-remaja kita yang berada di rumah, yang mereka kesehariannya menggunakan waktunya, umurnya untuk hal-hal yang mungkin na'udzubillah dari hal-hal yang maksiat mungkin. Maka penting bagi kita untuk memperingatkan mereka, bahkan memperingatkan diri kita sendiri tentang umur yang nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW memberikan kita banyak alternatif untuk pandai-pandai memanfaatkan umur yang sedikit tersebut. 60 tahun yang diberikan Allah pada kita itu bisa bernilaikan 1000 tahun lamanya. Ya, bisa bernilaikan puluhan tahun mungkin, bahkan bisa melebihi amal-amal ibadah umat-umat yang diberikan keutamaan kelebihan umur yang panjang. Salah satunya ya di 2 hari yang kita lewatin ini, hari Tasu'a dan hari Ashura, di mana ketika kita beribadah, berpuasa di hari-hari 2 hari ini, hari Tasu'a dan hari Ashura, ya, Rasulullah SAW mengatakan akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, makanya penting lagi kami sampaikan bahwa kita penting untuk menyadari kita sedang berada di bulan apa. 3 bulan belakang itu adalah bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia, di mana kalau kita beribadah di dalamnya, dalam kitab Lataiful Ma'arif karangan Ibnu Rajab Al-Hambali dijelaskan, barang siapa yang berpuasa 1 hari di bulan haram, seakan-akan dia berpuasa 1 bulan lamanya. Kalau kita diberikan Allah Subhanahu wa taala 4 bulan haram, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab, minimal 3 bulan, 3 hari dalam sebulan kita berpuasa, itu seakan-akan kita sudah berpuasa 1 tahun lamanya. Nah, cerdas dalam menggunakan umur kita, cerdas dalam mempersiapkan apa yang akan kita bawa nanti di kelak kemudian hari nanti. Makanya Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya menjelaskan, idza mata ibnu adam inqata amalu illa min thalath. Apabila habis atau meninggal anak Adam, terputuslah baginya kecuali 3 hal. Amal kebajikannya dia tidak bisa dia tambah. Ya, sedekahnya tidak bisa dia teruskan, ilmunya tidak bisa lagi diajarkan, kecuali 3 hal. Apa itu?
Ya, pertama harta yang dia infakkan, yang dia nafkahkan, yang dia berikan untuk pemakmuran jamaah, yang diberikan kepada masjid-masjid, yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dia bangunkan masjid, dia bangunkan tempat-tempat yang mana tempat tersebut digunakan untuk kebaikan. Ini salah satu amal ibadah yang akan memperpanjang umur kita, yang akan memperpanjang amal pahala yang terus akan mengalir kepada orang yang sudah menginfakkan tadi. Yang kedua, ilmunya. Maka beruntunglah bagi kita yang punya ilmu dan kita mengajarkan ilmu tersebut dan diamalkan dan diajarkan kembali. Makanya beruntung bagi bapak ibu sekalian yang diberikan ilmu dan dia ajarkan untuk kebaikan. Karenanya Rasulullah SAW menjelaskan, innallaha wa malaikatu yusalluna ala muallimina an-nasil khair hatta hitanul fil bahri wan namu fil juhri. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat pada orang-orang pengajar kebaikan sampai ikan di lautan dan semut di lubangnya. Nah, ini salah satu aspek yang kedua yang akan memperpanjang umur kita. Maka penting lagi-lagi kami sampaikan, pandai-pandailah menggunakan umur kita yang sedikit ini. Mungkin hari ini ada yang kita berumur 62 tahun, mungkin 1 tahun lagi, atau mungkin hari ini, siapa yang tahu umur kita. Maka penting bagi kita untuk kita menyadarin bahwa kehidupan kita di dunia ini bukan kehidupan yang abadi. Kehidupan di dunia ini kehidupan yang kita saling berlomba-lomba. Rasulullah SAW menjelaskan, khairun nas man tala umruhu wa katsura amaluhu. Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya, tapi bukan tok hanya panjang umurnya. Ada satu hal yang ditekankan lagi, wa hasuna amaluhu, dan baik amal kebajikannya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa su'a amalahu. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang panjang umurnya tapi buruk tingkah laku dan perangainya di dunia. Tidak ada yang dia tinggalkan kecuali keburukan. Tidak ada yang dia tinggalkan kecuali kemaksiatan. Yang kemaksiatan tersebut diwariskan dan diajarkan dan diteruskan oleh orang setelahnya. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita termasuk dalam hamba Allah, umatnya Rasulullah SAW yang pandai menggunakan umurnya, yang kelak di kemudian hari nanti ketika ditanya Allah Subhanahu wa taala, sudah bagaimana engkau, bagaimana kalian menggunakan umur kalian? Kita pantas berbangga hati bahwa kita sudah menggunakan umur kita dengan sebaik-baiknya dalam rangka ketaatan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal kebajikan, dan kita wariskan kebajikan tersebut kepada generasi-generasi setelah kita. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, kami maaf. Wa'alafu minkum. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.